Dan Jadi, tahu nggak Mas lucunya Mas? Itu ilmunya sangat mudah ya Mas ya. Nanti pasti ada yang kayak berpikir, emang bisa ya hidup diubah dengan cara hanya 5 menit sebelum tidur? Guys, gini ya. Meskipun ada segelintir orang yang bilang, ilmu itu nggak bisa diterapkan sama semua orang. Tapi, kalau berhasil dilakukan oleh seseorang, kenapa kita tidak coba dulu? Kenapa kita langsung, orang bilang nggak berhasil, kita langsung nggak mau nyoba? Itu, saya juga awalnya agak ragu, Mas. Baru bangun tidur, ngapain ngayal gitu loh, Mas. Mau bangun tidur tuh ngapain ngayal gitu. Tapi ketika saya lakuin, nominal uang yang saya bayangin, masuk, Mas. Kejadian yang saya bayangin dalam waktu sebelum saya benar-benar membuka mata, itu kejadian. Ketika saya membayangkan saya ada di hall mewah kayak gitu, ngadain seminar, kejadian gitu loh Mas. Jadi buat teman-teman, apa yang membuat kita menghalangi diri kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan? Itu juga bisa kamu menghayal, mohon maaf sekali, hamil, misalnya, dapat jodoh misalnya, menikah misalnya, bayangin aja, gambar siapa orangnya Kak Roma, nggak tahu. Bayangin aja orang yang tampan kayak, orang yang cantik, orang kaya raya, atau orang yang memang bertanggung jawab, baik hati. Bayangin aja. Gila guys, itu ada 3 loh bukunya. Lengkap, paket komplit. Itu tuh, sahabat, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi dengan Kak Roma. Halo. Oh, ceria banget. Harus Mas, harus. Ya. Kita hari ini akan mempersilahkan ya teman-teman khususnya yang live TikTok ya untuk tanya-tanya konsultasi sama Kak Roma. Kak Roma ini kalau di Ngaji Roso bikin seminar level up. Itu rame banget pesertanya. Masya Allah, tabarak. Selanjutnya itu di tanggal berapa ya, Bib? Ingat gak kamu, Bib? 29. 29. Kurang beberapa hari lagi, guys. Yes. Ya. Nah, aku pengen ngawali obrolan kita dari pentingnya sending love dan journaling. Ya, Ya. betul. Kalau sending love tuh sering TVB tuh menyampaikan urgensi dari sending love ke orang-orang terdekat, ke orang yang nggak kita kenal gitu ya. Nah, mungkin berangkat dari situ dulu, Kak Roma. Kira-kira apa yang terjadi di dalam diri seseorang saat kemudian dia itu benar-benar mengirimkan rasa cinta itu sepenuh hati dalam dirinya ke orang lain, Kak Roma? Iya. Kan kita ngomongin tentang cinta ya Mas ya. Cinta itu salah satu bentuk dengan frekuensi tertinggi. Istilahnya kayak emosi dengan energi frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensinya itu ada di theta. Kayak gitu. Theta. Ya. Ini banyak lagi nih ilmunya guys. Ya. Jadi ketika kita mengetahui hukum semesta, ingat frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Itulah kenapa ketika kita bersedekah, kita juga sedang memberikan cinta untuk orang lain. Memberikan perkataan yang baik kepada orang lain. Memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Keyakinan kepada orang lain. Ya, semangat untuk orang lain. Itu sending love. Dan saya dapat ilmu ini kemarin waktu ngelihat klip dari TVB. Masya Allah, tabarakallah. Terus saya langsung gini Mas. Wah, ini sama nih. Sama jurnal love letter yang saya buat di e-book gitu loh Mas. Cuman kalau saya memang fokusnya untuk diri sendiri dan untuk pasangan ataupun keluarga ataupun teman lewat sebuah surat gitu loh Mas. Kayak gitu. Jadi benar-benar emosi yang tidak bisa disampaikan dengan tindakan, dia lebih kepada sebuah sepucuk surat. Kayak gitu. Untuk diri sendiri ataupun ke orang lain, kayak gitu. Dan TVB ini adalah pelengkapnya. Istilahnya kayak gini, dimulai dari yang kecil dulu. Dasarnya dulu ini kan biasanya ya Mas ya. Love letternya ini. Terus nanti langsung tindakannya. Terus saya langsung ngira, wah keren ini. Ini keren, ini pertanda nih. Kita harus cepat-cepat nih. Kak Roma dan Kak Feby, Kak Feby maaf. TVB digabung jadi satu. Luar biasa nggak tuh Mas? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada momen nanti kita bersama ya teman-teman ya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Jurnal ini kan nggak semua orang aware untuk kemudian menjadikan itu sebagai sebuah habit gitu ya. Nah mungkin perlu sedikit dikasih tips gitu bagi teman-teman yang masih awam gitu.
gimana sih Kak Roma caranya memulai menulis jurnal dan manfaat apa ya yang bisa aku dapatkan ketika kemudian aku konsisten menulisnya gitu. Nah, sambil setelah ini teman-teman silakan ya tulis pertanyaan-pertanyaannya, konsultasi langsung sama Kak Roma. Oke. Silakan. Oke, Mas. Alhamdulillah guys, hidup yang aku jalani di hari ini, aku ulang lagi membaca lagi jurnal manifesting yang aku tulis kala itu. Hampir 80% adalah tentang apa yang aku tulis di dalam buku jurnalku. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman akan sayang banget kalau sampai tidak melakukan teknik jurnal. Kenapa? Teknik jurnal itu pertama, itu ibarat kita sedang mengeluarkan energi. Kalau itu energi positif, maka dia akan menarik energi positif. Dan ketika itu energi negatif, maka that's it. Hanya di situ saja. Dia tidak akan mengembalikan energi negatif itu kepada kamu. Dan kenapa saya selalu mengangkat tentang jurnal konvensional, Mas? Kertas itu, percaya nggak percaya, mereka itu dari pohon, bukan? Iya, betul. Pohon itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setidaknya meskipun mereka sudah melalui proses kimia, pemecah belah serbuknya atau gimana, terus langsung jadi kertas kayak gitu, pasti ada prosesnya. Tapi yang pasti dia masih mengandung serat dan itu 80% langsung dari. Dan kita bertemu langsung kayak gitu. Ada aroma bukunya juga. Dan itu yang pertama. Yeah. Energinya itu langsung, gimana bilangnya? Langsung kayak gitu. Dan yang kedua adalah, ketika kamu melakukan jurnal konvensional, kamu menulis. Ini jurnal ini banyak ya guys ya, ada 8. Dan nanti ketika kita ngadain seminar di Ngaji Roso, aku akan bahas 4 jurnal. Ya, ada yang namanya koreksi diri, love letter, manifesting, dan yang satu lagi ide kreatif. Ide kreatif ini sangat-sangat bagus buat para pebisnis yang pengen memang untuk menjadi seorang pebisnis. Kayak gitu, untuk masa depan. Kalau ide kreatif itu jauh membahas tentang apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup kamu, dengan uang kamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Trik masa depan, kayak gitu. Dan koreksi diri itu lebih kepada evolusi diri kamu. Dalam self-love, dalam law of mirror. Seperti itu. Dan ketika kamu melakukan jurnal manifestasi, itu ibarat kamu memasukkan impian kamu di dalam sebuah kertas. Dan kertas ini seperti, voila, insya Allah terjadi. Insya Allah terjadi. Itu kayak Allah itu lagi ngintip gitu. Apa nih? Dia nulis apa nih? 80% itu terjadi semua, Mas Hendra. Dan alhamdulillah, teman-teman semuanya mudah-mudahan kalau ada yang bilang, Kak Roma, kalau misalnya nulis jurnalnya itu lewat komputer, apa istilah? Tablet, kayak gitu, laptop, handphone, ya Mas ya, catatan gitu. Boleh banget. Cuman jurnal itu selain menjadi wadah untuk kita mengeluarkan energi positif, mengeluarkan energi tentang impian kayak gitu, itu juga tentang kita relaksasi. Kita menjauh sebentar dari gadget. Kayak gitu. Ibaratnya kayak kita lagi me time. Inilah yang dinamakan dengan waktu sunyi. Termasuk menulis jurnal itu termasuk waktu sunyi. Membaca buku, menulis jurnal, ya. Ketika kamu sebelum tidur, itu me time. Dan ketika kamu bangun tidur, itu me time. Waktu yang sunyi. Kalau kamu beranggapan waktu yang sunyi itu adalah menjauhkan diri dari orang lain sejauh mungkin, 30%-nya bukan seperti itu. Waktu sunyi itu adalah di mana kita benar-benar kita relaksasi dengan diri kita sendiri, melihat lebih dalam tentang kita. Kayak gitu. Ibaratnya kayak kamu masuk ke dalam alam bawah sadar kamu, tapi tidak sedalam itu. Kamu dan diri kamu. Ini adalah waktu yang sunyi. Kayak gitu loh, Mas. Ya, menarik. Makin melengkapi ya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau di PVB itu kan ada buku asumsi ya segala macam. Sudah ada, Mas? Gitu. Iya. Sudah lirik. Bahkan bukunya bisa dibeli ke teman-teman gitu. Guys, ada buku beli, guys. goals, buku asumsi, buku syukur gitu. Jadi bisa double gitu ya, Mas? Iya, tiga buku itu. 3 paket berarti, iya. 1 paket. Oh, bagus tuh, guys. Jadi kan benar-benar kan itu riset juga. Banget. Ketika kemudian orang tuh menuliskan apa yang disyukuri dalam hidupnya setiap hari sebelum tidur segala macam itu kan. Iya. Hidup berubah menjadi lebih baik itu kan ada risetnya kayak gitu. Dan tau nggak Mas lucunya, Mas? Itu ilmunya sangat mudah ya, Mas ya. Nanti pasti ada yang kayak berpikir, emang bisa ya hidup diubah dengan cara hanya 5 menit sebelum tidur? Guys, gini ya. Meskipun ada segelintir orang yang bilang
ilmu itu nggak bisa diterapkan sama semua orang. Tapi kalau berhasil dilakukan oleh seseorang, kenapa kita tidak coba dulu? Kenapa kita langsung orang bilang nggak berhasil, kita langsung nggak mau nyoba? Itu saya juga awalnya agak ragu, Mas. Baru bangun tidur ngapain ngayal gitu loh, Mas. Mau bangun tidur tuh ngapain ngayal gitu. Tapi ketika saya lakuin, nominal uang yang saya bayangin masuk, Mas. Kejadian yang saya bayangin dalam waktu sebelum saya benar-benar membuka mata, itu kejadian. Ketika saya membayangkan saya ada di hall mewah kayak gitu, ngadain seminar, kejadian gitu loh, Mas. Jadi buat teman-teman, apa yang membuat kita menghalangi diri kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan? Itu juga bisa kamu menghayal, maaf sekali, hamil, misalnya, dapat jodoh misalnya, menikah misalnya, bayangin aja, gambar siapa orangnya Kak Roma, nggak tahu. Bayangin aja orang yang tampan kayak, orang yang cantik, orang kaya raya, atau orang yang memang bertanggung jawab, baik hati. Bayangin aja. Gila guys, itu ada 3 loh bukunya, lengkap, paket komplit. Itu tuh start awal sih menurutku, karena bagaimanapun juga variabelnya kan banyak ya. Variabelnya tuh banyak, teman-teman harus kerja keras juga, terus disiplin juga, harus dipercaya sama orang juga, punya skill juga, gitu kan. Tapi masih bisa diasah ya, Mas ya? Iya dong. Makanya kan kadang kalau kemudian aku udah nyoba gini, nyoba gitu, tapi masih prakteknya kadang nggak sungguh-sungguh aja gitu. Sekali lagi, sukses itu kan, ya menurutku memang nggak bisa secara instan, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Pelan-pelan. Aku setuju dengan statementnya Kak Roma yang terakhir gitu. Teknik memang nggak cocok untuk semua orang, tapi terkadang ketika kemudian kita melihat nih orang berhasil menerapkan teknik tertentu gitu, kenapa kemudian kita nggak tergiur, tergoda untuk kemudian coba deh aku copy paste gitu, aku pengen kayak gitu. Saya juga nyoba, Mas. Misalnya nih, saya ketemu sama Mas Hendra, ya Mas Hendra ya, terus Mas Hendra bilang, ada loh Roma, ilmu kayak gini. Terus saya berpikir, Mas, kalau Mas Hendra mengatakan seperti itu, artinya sudah berhasil dalam dirinya. Pasti, Mas. Kenapa saya nggak contoh aja? Nah, aku mengidolakan seseorang figur, dia punya multiple stream of income-nya banyak banget gitu. Wow. Dan kemudian aku sering imajinasikan, aku nanti copy paste caranya dia mendapatkan banyak ide untuk mendapatkan penghasilan gitu. Di satu momen, aku punya sekitar 29 sampai 30 multiple stream of income sekarang. Subhanallah. Ya, dari berbagai macam lini gitu. Iya. Dan aku bisa mengklaim salah satunya karena aku rajin mengcopy paste, ketemu langsung sama orang yang aku idolakan, dan itu berimplikasi positif sih bagi jalan hidupku. Mas, saya ada satu orang yang saya suka banget, namanya Jim Rohn. Beliau sudah nggak ada di muka bumi ini. Siapa? Jim Rohn? Iya, Jim Rohn. Mas juga kenal? Kayak film Laskar Pelangi. Nggak aneh apa ya Jim Rohn? Ingat aku. Dia tuh rambutnya botak gitu, Mas, di atasnya tuh, terus rambutnya putih di sini nih. Cuma di sini doang rambutnya. Ada satu perkataan ya, Mas, yang saya suka banget. Dia bilang gini, Mas, dia dalam bahasa Inggris. Dia bilang gini, kalau kamu lihat ada orang yang kamu mengidolakan apa yang dia dapatkan. Misalnya dia udah bahagia, udah punya finansial yang luar biasa gitu ya, Mas ya. Bahkan dari cara dia berjalan, tiru. Meskipun jalannya kayak gini nih, Mas. Tiru. Kenapa kita harus ragu-ragu? Itu perkataannya tuh tiru. Jangan langsung kamu mengatakan, oh nanti nggak berhasil, nanti kayak gini. Ah itu kan cuma dia doang yang berhasil gitu, Mas. Terus dia bilang kayak gini, masalahnya yang nggak berhasil siapa? Dia atau kamu? Kenapa kamu memperdebatkan hal yang belum kamu lakukan? Semenjak itu, Mas, ketika saya ketemu orang hebat, saya pasti tanya, Mas, Mbak, Ibu, supaya bisa berhasil itu gimana? Nah, aku juga gitu. Pertanyaannya saya ulang-ulang tuh, Mas. Dan dia akan jelasin, nanti saya kayak gini. Saya tuh kayak gini. Saya orangnya pemberani, Roma. Kayak gini. Tak tiru nih. Harus saya tiru ini. Dan alhamdulillah, Mas, dapat ilmu dari Mas Hendra nih. Saya langsung taruh dong. Saya langsung aplikasiin. Dapat nggak? Dapat, guys. Saya ngeliat TVB yang Quantum Jam, Mas. Terus saya pikir lagi, pernah nggak ya ini terjadi dalam hidup saya? Awalnya saya mau ngelakuin sendiri gitu loh, Mas. Gitu ya, Mas. Terus saya bayangin lagi, oh my fucking God.
ini sudah pernah terjadi di dalam hidupku. Terus kalau kita mendapatkan pengalaman kayak gitu kan makin terkonfirmasi, makin yakin, makin semangat gak sih? Betul, Mas. Iya. Itu saya setuju banget, Mas. Jadi sebelum kita memperdebatkan sesuatu, lakukan dulu, guys. Lakukan dulu. Kalau nggak berhasil, nggak usah sumpah serapah. Nggak usah bilang, saya rugi ngeluarin dana sampai sekian. Enggak, sayang. Cuman rumusnya ada yang berbeda sedikit untuk bisa masuk ke dalam hidup kamu. Ibaratnya nih, Mas, dari TVB dapatnya A. Iya. Dia cocoknya A minus. Cari yang A minus ini dapatnya dari mana lagi? Bukan berarti TVB-nya salah berarti. Atau sayanya salah. Kayak gitu. Ada satu hal pengalaman yang mungkin ini barangkali bisa men-trigger teman-teman untuk mendorong dirinya untuk bertransformasi menjadi lebih baik dan lebih efisien gitu. Aku dulu nggak ada yang ngajari kalau soal ini ya, cuman aku punya keyakinan bahwa energi yang kita keluarkan itu udah akan hilang, dia akan tersimpan dan akan kembali ke diri kita sendiri. Sehingga aku waktu sekolah, waktu kuliah itu selalu mengamati sorot mata temanku, kepribadiannya gitu. Aku lihat nih, ini kayaknya nanti bakal jadi orang sukses nih. Ya kan? Ya misalnya aku ada intermediate training, ada basic training atau apa di organisasi kemahasiswaan, aku lihat nih kayaknya bakal jadi orang top nih. Di kantor, ini kayaknya bakal jadi leader nih. Aku selalu pepet itu dalam arti aku ya pragmatis sih, maksudnya ya aku sering main ke rumahnya, aku bawakan oleh-oleh, pokoknya aku memberikan kemudahan selalu, investasiku buat masa depanku nanti lewat orang-orang seperti ini gitu. Dan aku memanen banyak kebaikan dari hal-hal seperti itu, meskipun bukan orang yang dulu aku kasih invest ke dia itu. Random banget gitu. Ternyata munculnya dari yang lain gitu. Tapi aku meyakini itu hasil taburan dari yang dulu-dulu, meskipun bukan orang yang sama yang menolong aku gitu. Sending love nggak sih, Mas? Iya mungkin itu juga ya. Kena kan? Lihat guys, sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu ada istilahnya, ada ilmunya. Saya, kayak Mas Hendra, itu cuma memberi petunjuk kepada teman-teman. Eksekutornya tetap teman-teman. Jadi wajar ada yang berhasil, ada yang enggak. Kalau menurut saya sih bakal berhasil sih, Mas. Apalagi kalau ngelakuinnya sungguh-sungguh. Ayo daftar. Konsisten sebenarnya ya. Betul, Mas. Iya. Tapi kembali lagi ke nama kelasnya Kak Roma. Kenapa dikasih nama level up energi? Gini loh, Mas. Kita ini berbicara tentang hukum semesta. Oke. Ya. Frekuensi yang sama akan saling tarik, menarik. Kenapa ngebahas energi, Kak Roma? Gini, energi ini memiliki frekuensi. Energi ini ada di dalam diri kita. Energi ini, pengertiannya adalah emosi yang aktif di dalam diri seseorang. Dan kebanyakan, hampir 80% itu berasal dari jantung kamu, guys. Dari jantung kamu. Jantung itu tidak berdetak kayak gini, enggak. Mereka itu bergerak seperti vortex. Seolah-olah memperlihatkan jantung kamu sedang berdetak. Energi itu sedang berputar-putar di dalam jantung kamu. Itulah kenapa ketika energi yang kamu keluarkan negatif, ya, kamu jadi gampang sakit. Oke? Kamu mengundang masalah lain datang ke dalam hidup kamu. Karena sekuat itu, berputar-putar di situ. Dan ini akan menyampaikan energi ini nih yang dalam jantung kita ini, ya, tersampaikan melalui apa kita? Dalam bentuk frekuensi. Dan masuklah ke dalam diri kita frekuensi yang kita undang dalam realita hidup kita, ya. Entah itu orang lain, entah itu situasi, entah itu rezeki, uang, kesehatan, masalah, segala macam, kebahagiaan, keberlimpahan, seperti itu ya Mas Hendra ya. Ini sih dari saya ya Mas ya. Seperti itu guys. Oke. Kita mulai masuk ke pertanyaannya teman-teman. Aku suka sesi konsultasi kayak gini. Namanya Mbak Ana Asyifa Kolbi. Halo Mbak Ana. Mbak Ana ini posisinya dia sebagai seorang istri mungkin ya, sudah 22 tahun bersama dengan pasangannya yang mohon maaf NPD gitu. Selama itu saya di playing victim Kak Roma gitu ya, kita tahu lah ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini ya nggak punya bakat-bakat jadi NPD ya. Kasihan pasangan kita gitu ya. Ya kan kita nggak tahu gitu ya, jangan-jangan kita bahas NPD, kita sendiri NPD gitu betul, kan. Betul, Mas, betul. Nah, ini nih gimana Kak Roma responnya? ...22 tahun Mas. 22 tahun. Itu kayaknya cimit ya Mas ya? Cinta mati. Cinta mati. Iya juga ya, 22 tahun dia bisa bertahan Mas.
Wow, luar biasa. Gimana dong? Sebelumnya karena saya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih telah bertahan selama itu. Entah itu karena memang orang tua, entah itu memang karena keluarga atau anak-anak. Saya mengucapkan terima kasih. Karena nggak semua orang bisa mampu di posisi Kak Ana. Iya. Orang hebat, luar biasa. Tapi terkadang ini bisa jadi pisau bermata dua. Kehebatan yang kita punya untuk bertahan, ternyata malah menjadi pisau yang berada di tenggorokan kita. Karena aku nggak nyuruh untuk cerai-berai atau bagaimana ya, nanti nama belakang aku jadi Roma cerai. Roma cerai? Karena nyuruhnya cerai mulu. Iya, enggak? betul. Tapi kalau menurut saya, Mas Hendra, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mungkin bisa mediasi. Suaminya, gimana bilangnya? Saya nggak tahu nih, Kak Ana mau merubah diri, baru mau untuk berbicara dengan suaminya, karena posisi Kak Ana sekarang energinya itu berada di bawah suaminya. Nggak akan bisa ngomong sama dia. Nggak akan. Karena Jadi, NPD ya? Betul. Iya Betul, sih, masuk akal ya. Jadi self love-nya dinaikin dulu, biar empatinya naik. Karena orang-orang yang bisa seimbang dengan NPD adalah sifat empati. Empati ini harus ditinggiin. Dan orang-orang yang empatinya tinggi itu harus mencintai dirinya sendiri. Orang-orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan butuh validasi. Gak akan butuh validasi. Tapi kalau Kak Ana termasuk orang yang belum bisa mencintai dirinya sendiri, gak akan bisa numbuh empati dan mediasi langsung sama suaminya. Langsung ngomong. Apa yang Kak Ana tidak suka, apa yang Kak Ana bebani di dalam hati, langsung ngomong ke dia. Seperti itu. Tapi syarat pertamanya adalah Kak Ana harus memperbaiki vibrasi energi di dalam diri dulu. Cintai dirinya sendiri dulu. Berani untuk menolak dulu. Ada perasaan di mana Kak Ana untuk bertahan. Pertama, takut ditinggal. Ya, atau kedua, memang hanya ingin baik-baik saja. Ketiga, rasa tidak enakan, rasa tidak percaya diri, dan rasa tidak percaya bisa dicintai oleh orang lain selain yang satu ini. Inilah faktor yang membuat Kak Ana bisa bertahan selama 22 tahun. Jadi saya nggak akan ngomong panjang lebar untuk Kak Ana. Kak Ana coba cintai dirinya sendiri, perbanyak aktivitas yang membuat Kak Ana itu bahagia, menumbuhkan self-esteem, ya, keyakinan dalam diri, kepercayaan diri, supaya punya keberanian yang tinggi, supaya validasinya nggak butuh lagi dari orang lain, validasinya terkunci di dalam diri Kak Ana. Jadi whatever happen, Kak Ana sudah tenggak, lehernya memang udah kuat menghadapi apapun yang terjadi di depannya, ketika kita bisa ngobrol kayak gitu. Ini memang harus diobrolin nggak sih, Mas Hendra? Iya. Karena kan dia suami kita ya, Mas Hendra ya. Masa kita nggak boleh ngomong? Sekali diajak ngobrol udahlah, kita udahan aja gitu. Jangan dong. Gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Ini nih mantap sekali jawabannya. Teman-teman pada suka gitu ya. Ini fan-nya Kak Roma banyak banget di Masya Allah, TikTok. tabarakallah. Halo guys. Guys, tanggal 29 yang mau terhubung langsung dengan Kak Roma, kita ada kelas seminar level up energi ya. Kurang berapa hari ya? Sekitar 8 hari lagi ya, 1 mingguan lagi ya. Silakan guys. Jadi nanti teman-teman itu free dapat bukunya Kak Roma. I am the king. Udah dapat buku itu ya teman-teman ya. Silakan nanti kita join di kelasnya Kak Roma. Untuk pertama kali Mas. Iya. Setiap khusus hanya di Ngaji Roso. Selalu saya sampaikan di seminar saya aja saya nggak bahas jurnal Mas. Oh iya, ada jurnal. Ya, gitu loh guys. Jadi teman-teman yang butuh panduan. Betul. Kan teman-teman selama ini sudah beli 8 jurnalnya nih, ya kan? Tidak pernah dibahas sama sekali. Nah, di Ngaji Roso itu akan dibahas. Iya. Itu akan dibahas. Nah, karena nanti di kelas itu kan ada bahas juga tentang law of mirror ya. Iya, betul. Kalau misalnya kehidupan itu adalah cermin Kak Roma, berarti realita pahit yang kita alami itu lagi-lagi adalah refleksi dari sesuatu yang selama ini kita simpan di dalam diri dan kita tidak tahu caranya ngeberesin itu semua gitu. Betul. Dan Kak Ana tadi kena Mas.
Selama 22 tahun dia selalu menyebutkan suamiku MPD, suamiku MPD, suamiku jahat, suamiku jahat. Ini kayak mantra. Oh. Oke. Itu kayak mantra, Mas. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jikalau memang tidak senang, kita perbaiki energi dulu, kita perbaiki diri, baru kita kita mediasi kepada suaminya. Kalau nggak mempan, lakukan cara yang ketiga. Kita bisa ketemu psikolog, kita ajak untuk mediasi kita. Jadi ada orang ketiga di situ. Kalau nggak mempan lagi, masih ada cara lagi. Yang keempat, ajak anaknya juga ikut, ngobrol lagi, rumbuk lagi, kayak gitu. Kalau nggak mempan lagi, cari suami baru. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak ngomong loh, Mas. Itu tuh agak susah sih memang kalau diajak mediasi, karena dia kan smart biasanya rata-rata gitu ya, jam terbangnya tinggi gitu, dan powerful kadang kan. Iya. Nah, sehingga ya dia udah biasa ngatur, nggak mau diatur-atur gitu kan. Masalahnya kan itu. Betul. Makanya tadi saya nyampaikan kepada Mbak Ana, Mas Hendra, naikin empatinya. Naikin empatinya. Empati yang tinggi akan sulit ditembus oleh para orang-orang NPD. Kenapa? Ketika dia main playing victim, kita udah ngebaca. Oh iya, kamu kasihan. Oke, terus? Kamu tuh salah. Iya, aku salah. Aku minta maaf. Ya udah, yuk kita perbaiki. Oh. Jadi nggak ada kayak apa ya, Mas ya? Emosi negatif di situ, Mas. Nggak ada celah buat dia untuk nyingkirin kita. Kita selalu ada jalan untuk memberi, misalnya nih, Mas, orang MPD kan selalu melemparkan kesalahan ke kita nih, Mas. Nah, kita tinggal kayak gitu. Oh, iya. Kalau lah ditangkap, terus kasih ke dia bolanya. Kayak gitu. Nggak usah dibalas lempar kayak, buat apa? Dibalas lempar kayak gitu buat apa? Nggak bisa. MPD tuh, astagfirullah, Mas. Iya, menangan ya. Iya. Menangan. Kalau nggak sholat tahajud, minta sama Allah. Karena permainan energi terakhir nih, final boss, Mas. NPD ini final boss. Ya, kalau misalnya dalam energi nih, susah banget untuk dipengaruhi energinya. Kan energi itu sebenarnya menular. Dan kalau misalnya kita tidak bisa menularkan energi positif kita kepada orang yang satu ini, kita libatin di sepertiga malam. Ya Allah ya Rabbiku, tolong berikan pemikiran yang baik kepada suamiku. Jikalau memang suamiku adalah orang yang NPD dan memang memiliki sifat yang buruk. Akan tetapi, jikalau memang aku yang memiliki sifat tersebut, sehingga aku mendapatkan pasangan yang sama denganku, maka ya Allah ya Rabbiku, berikan aku petunjuk untuk mengubah diriku agar ada jalan untuk suamiku berubah. Sehingga kami bisa berjalan beriringan untuk berubah. Doanya tidak saling menyalahkan, pasti dijabah. Jawab ya Allah ya Rabbi. Kenapa tidak fokus pada memperbaiki diri aja gitu? Iya. Itu terserahlah, suami mau gini, mau gitu, mau ngapain. Pokoknya intinya prinsipnya remote bahagia itu kita ciptakan sendiri, kita pegang erat sendiri gitu. Betul, Mas. Suami mau gini, mau gitu, nggak ngurus gitu. Penting kan duit bulanan lancar ya, Mas. Iya nggak sih? Itu lebih ini nggak sih, lebih bikin bahagia, nggak ngeluh terus kali ya? Iya, ketemu teman-teman di Ngaji Roso, ikut seminarnya, kan ketemu teman baru. Iya. Ada ininya, Mas, Ngaji Rosonya, khusus perempuan atau khusus laki-laki untuk ininya. Rata-rata acara offline-nya Ngaji Roso itu didominasi sama emak-emak semua. Nah, tuh, kita guys. itu ya, kita itu tanggal 25 itu kan ada reuni, ada kelas offline paginya. Cuman kelas offline paginya ini buat teman-teman yang tanggal 25 itu tinggal 7 seat aja. Nah, kalau mau ikut online-nya ya. Reuninya tuh hampir 250 sampai 300 orang. Itu pun mayoritas emak-emak. Ini namanya perkumpulan, guys. Kita bertemu orang baru, bercerita. Sehingga masalah-masalah yang lalu itu, masalah-masalah yang di rumah itu, ya di rumah aja. Kayak gitu. Dan menariknya kan levelnya di atas semua, ingin bertumbuh semuanya. Betul, Mas. Nah itu kan. Siapa tahu ketemu orang baru, malah bikin bisnis baru, malah bikin suatu perkumpulan baru. We don't know. Kalau itu pasti sih. Pasti sih, Mas, kalau menurut saya tuh. Kalau itu selama ini emang begitu, Kak Roma. Dan ketika kamu sudah memiliki energi self-love, guys, kalian akan tidak secara langsung menarik orang lain untuk menyukai kita. Kayak gitu. Semakin kita mencintai diri kita sendiri, law of mirror akan bekerja. Kita suka pada diri kita sendiri, orang lain secara tidak
sengaja, secara sengaja, mau tidak mau, mereka akan tertarik kepada kita. Karena dunia realita kita adalah cerminan dari apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dan kita pikirkan di dalam diri kita. Yang tersimpan di dalam nervous system. Yang dipengaruhi oleh identitas lama. Gila, seminarnya pasti. Ya, teman-teman ya, silakan yang mau ikut acaranya Kak Roma, sebenarnya Kak Roma nanti tanggal 29. Online, bener-bener. Iya, online dulu, ini guys. online ya. Online, dan teman-teman free, bukunya langsung dikirim ke rumahnya teman-teman semuanya nanti ya. Iya. Tinggal terima, mantap.